Kembali bersama kami dalam Market Buzz, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan ulasan kita di hari ini, kita akan cermati terlebih dahulu bagaimana posisi indeks harga saham gabungan pada pembukaan perdagangan di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terpantau pemirsa dari IHSG ini kembali bergerak di zona penguatan. Terpantau dari indeks harga saham gabungan masih bergerak di level 7.500-an, tepatnya 7.529, menguat 0,11%. Dan jika kita lihat ini dari sisi pergerakan sektoral, sektor basic ataupun industri dasar ini masih menguat, memimpin penguatan naik 0,77%. Energi naik 0,61%. Cyclical ini naik 0,3%. Transportasi dan logistik menguat 0,3%. Teknologi ini juga bergerak menghijau 0,1%. Sementara sektor keuangan juga menguat 0,02%. Adapun sektor-sektor yang justru mengalami pelemahan di tengah penguatan IHSG, ada sektor kesehatan, industri, dan juga non-cyclical serta properti ini terpantau juga melemah. Sementara dari sisi saham-saham top gainers, pada pembukaan perdagangan ada saham seperti Coin yang mencatatkan penguatan double digit 16%, BRMS naik 2,86%, Cuan naik 3,4%, PGEO ini naik 3,1%, Film, Energi, M-Sky, Mina, Toba, PTRO. Kemudian dari sisi top losers, ini jika kita cermati juga ada saham seperti MBMA, Telkom, KPI, GBBNI turun 1,42%, Astra International juga melemah, Akra, BKSL, BCAP, Avia, dan juga UNVR. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan kita di Market Buzz hari ini bersama Bapak Arya Santoso, Presiden Director CSA Institute. Pak Arya, mungkin kita komentari terlebih dahulu posisi pembukaan indeks harga saham gabungan pada hari ini yang memang masih bertahan di zona penguatan meskipun saat ini sudah agak melemah lagi nih Pak Arya. 7.500-an sekali lagi proyeksi terdekatnya untuk IHSG? Ya, kita masih perhatikan bahwa kemungkinan akan mengarah ke level 7.000, kembali ke 7.600 ya. Jadi kita lihat bahwa sekarang pergerakannya support di area 7.500 ya, kita lihat range-nya kemungkinan juga masih mungkin menguji di 7.463 ya. Jadi kita lihat range-nya di 7.463 sampai 7.600. Oke, baik, range-nya di 7.463 hingga 7.600 pemirsa, seiring dengan posisi indeks harga saham gabungan terkini yang memang masih bergerak di level 7.500-an. Baik, dari IHSG, dari posisi pembukaan kita bergeser ke saham-saham pilihan di hari ini. Tadi sudah kami terima datanya Pak Arya, ada BSDE, kemudian juga ada BRMS, PNLF, dan juga ada MNCN. Mungkin kita kulik satu persatu ya Pak Arya ya. Yang pertama dari BSDE, dari sektor properti. BSDE sendiri jika kita cermati terlebih dahulu pada posisi kemarin dan juga hari ini naik 1,21% pada pembukaan perdagangan ke Rp835. Apa yang menarik dari BSDE, Pak Arya? BSD ini menarik karena di sektor properti ya kita melihat memang tidak terlalu agresif ya, tetapi kita melihat bahwa di pergerakan harga sahamnya sudah cukup murah, bottoming di level support ya di kisaran 780 ya atau kisaran 800, itu merupakan level akumulasi beli yang cukup menarik, membentuk fase 1 akumulasi ya. Kemungkinan setelah ini akan terjadi masuk ke fase 2 di public participation sehingga ada penguatan kembali ke level 880 atau bahkan ke level 920. Di sini ada potensi upside yang cukup menarik seiring dengan kemungkinan meningkatnya revenue juga di kuartal 3 dan kuartal 4 dari penjualan rumah-rumah yang mengikuti selera market yang ada di saat ini. Oke, 880 hingga 920 terpantau bisa ditempuh oleh BSDE. Tapi BSDE ini sih cocoknya untuk pendek, menengah, atau panjang, Pak Arya? Ya, sebenarnya kalau untuk investasi jangka panjang juga masih cukup menarik. Ya, kita memanfaatkan momentum jangka pendek. Namun untuk jangka menengah panjang cukup menarik karena di level sekarang relatif cukup murah secara valuasinya. Oke, cukup murah valuasi BSDE. Pemirsa, tadi menurut Pak Arya yang sekarang bergerak di level 825 dengan kapitalisasi pasar 17,46 triliun rupiah menjadi salah satu saham pilihan di hari ini. Kita bergeser ke saham pilihan kedua, ada BRMS di sana. Nah, ini juga BRMS dari sektor yang cukup berbeda dari BSDE tadi. Pak Arya, apa saja yang bisa diperhatikan untuk BRMS? Nah, di BRMS ini cukup menarik ya, kita melihat di dalam pergerakan sekundernya ini ada suatu tren
naik ya, tren naik kita lihat dari mulai bulan Maret sampai ke sekarang. Jadi sudah terjadi 4 sampai 4 sampai 5 bulan ya. Terjadi suatu uptrend yang cukup baik sih, dan juga sektornya berhubungan dengan sektor emas ya, harga emas yang sedang melonjak ya, sehingga di sini merupakan suatu sentimen yang cukup baik. Kita lihat sekarang dekat dengan area support di kisaran 420 ya, kemudian ini menjadi satu level yang cukup menarik untuk dilakukan pembelian, kemungkinan upside sampai level 480 ya, jadi bisa beli di dekat-dekat area support, kemudian bisa menjual untuk jangka pendek di kisaran 480 sampai bahkan mungkin sampai 500. Ini masih sangat realistis ya dengan sentimen harga emas yang meningkat. Ada potensial upside untuk BRMS ke level yang lebih tinggi. Pemirsa, dari level saat ini di Rp442 per saham, BRMS dibuka menguat 5,24% pada perdagangan Rabu, dan BRMS tentunya menjadi salah satu pilihan yang dapat Anda perhatikan. Tapi sekali lagi disclaimer on, keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Dari BRMS kita ke PNLF. Nah, ini dari sektor keuangan begitu ya. Ada PNLF di sana. Jika kita perhatikan kembali, saham PNLF sendiri bergerak di level 258 pada pembukaan perdagangan hari ini, terkoreksi 0,77%. Lantas level berapa lagi yang bisa kemudian diperhatikan atau menjadi level entry terdekat untuk PNLF, Pak Arya? Ya, PNLF ini menarik dalam 3 tahun terakhir, top line revenue-nya meningkat ya, tapi kita perhatikan bahwa sekarang harga juga relatif cukup murah, bottoming di level harga 250, dekat-dekat dengan area support, bisa cicil beli ya, strateginya bertahap. Nah, kita lihat potensi kemungkinan sampai ke level 272 sampai ke level 300, ini cukup potensial dan sangat berpotensi juga menjadi multi baggers. Kita perhatikan bahwa saat ini di fase 1 akumulasi ya, kemungkinan selanjutnya akan masuk ke fase 2 di public participation setelah breakout dari level 270-an. Ya, jadi di sini menarik bagi mereka yang ingin mengumpulkan untuk jangka menengah panjang, juga masih bisa menjadi pilihan investasi. Oke, masih bisa dijadikan pilihan untuk berinvestasi menengah ataupun panjang. Dari sisi likuiditas, mendukungkah Pak Arya untuk PNLF? Ya, sementara ini mungkin volume transaksi tidak terlalu besar ya, tapi nanti akan meningkat seiring dengan perubahan fase masuk ke fase 2 ya. Sekarang masih di fase 1, bagi yang ingin membeli dengan strategi buy on breakout, nanti tunggu setelah breakout dari level 272. Tapi bagi mereka yang ingin cicil beli ya, bisa di area-area ini sampai ke level 250, itu cukup menarik untuk menjadi strategi buy on weakness. Buy on weakness bisa dilakukan di level saat ini 250-an, kemudian tadi juga ada level breakout di 270-an yang juga bisa dilihat. Sementara likuiditas menurut Pak Arya tadi akan berjalan beriringan begitu ya dengan masuknya PNLF ke fase berikutnya. Baik, itu untuk saham pilihan ketiga kita pemirsa. Ada BSDE, BRMS dan juga PNLF. Sementara satu saham lagi justru datang dari industri media ya. Ini ada MNCN yang masuk dalam rekomendasi di hari ini. Pak Arya, silakan bagaimana kemudian analisisnya soal MNCN terkini? Ya, MNCN juga sudah bottoming di kuartal 1 ya, di Februari, Maret ya. Kemudian harga juga cenderung meningkat sampai hari ini. Volume juga sudah mulai expanding dan berkembang. Kita melihat bahwa di harga sekarang relatif cukup murah ya secara valuation. Ini ada suatu potensi upside yang juga berpotensi menjadi multi baggers juga. Jadi bagi yang untuk berinvestasi jangka menengah atau jangka panjang bisa menjadi pilihan ya. Sedangkan untuk bagi mereka yang trading jangka pendek, akan mengejar ke resisten berikutnya di level 280-an ya. Jadi di sini masih ada potensi upside yang bisa dijadikan suatu area perdagangan jangka pendek. Pada saat terjadi pelemahan bisa buy on weakness. Oke, bisa buy on weakness jika terjadi pelemahan. Untuk saham MNCN tadi pemirsa dengan level-level yang bisa Anda perhatikan, 4 saham pilihan tadi menurut Pak Arya sudah disampaikan, dan jika memang ini masih masuk dalam radar investasi Anda begitu ya pemirsa, sekali lagi kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda keputusan investasi dari 4 saham pilihan berikut. Dan selanjutnya Pak Arya, saya ingin bertanya soal saham-saham di sektor perbankan ini yang sepertinya kompak sekali mengalami pelemahan pada pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini. Apa yang mungkin bisa menjadi catatan dari sektor perbankan agar kemudian bisa menjadi awareness juga untuk para pemirsa? Ya, di sektor perbankan itu dibayangi dengan NPL yang kemungkinan meningkat ya. Jadi bagaimana kemampuan bayar dari para peminjam uang itu memang pada saat ini memang terjadi reschedule atau mungkin terjadi juga restructure ya. Tetapi kemungkinan kesulitan-kesulitan yang
sudah terjadi itu akan mulai terlihat di pembukuan ya, sehingga NPL-nya kemungkinan ini akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi sektor perbankan. Oleh karena itu sementara kemungkinan itu akan selesai di kuartal 4 ya. Jadi di sini kelihatannya masih akan terjadi konsolidasi di kisaran-kisaran area sekarang ya. Jadi boleh dikatakan bahwa bagi para investor sebaiknya nanti bisa buy on weakness, kemungkinan di kisaran level 10-15% dari harga sekarang. Oke, level 10 hingga 15% dari harga sekarang ini bisa dilakukan buy on weakness untuk saham-saham perbankan yang memang masih cukup mengalami pelemahan pada perdagangan di sesi pertama hari ini. Dan sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita gali Pak Arya, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah hadir dalam Market Buzz di hari ini. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Ya.